Kesempatan pagi ini saya akan kembali sharing dengan saudara, berbagi satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Hati yang Sehat. Hati yang sehat itu kalau dalam Matius pasal 13 tentang 4 jenis tanah, itu dia tanah yang paling baik, tanah yang terbaik, tanah yang baik. Kemarin kita belajar tentang hati yang keras, keras hati itu seperti apa. Nah sekarang kita belajar tentang hati yang sehat. Untuk melengkapi hati yang keras kemarin, kita belajar tentang hati yang sehat. Kita langsung membaca ayatnya saja ya, Matius pasal 13. Terdapat pada ayat yang ke-15. Matius 13 ayat 15, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita membaca ayat ini. Matius 13 ayat 15, 1, 2, dan 3. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Matius 13, kalau Anda nanti lihat dari mulai ayat yang 1 sampai turun ke bawah, ini adalah perkataan Yesus secara langsung. Ini bukan rasul atau bukan siapa gitu yang ngomong, bukan Rasul Petrus, Rasul Yohanes atau Yakobus atau siapapun di antara para rasul. Ini langsung Yesus yang bicara, mengajar kepada murid-murid, mengajar kepada kita pagi ini. Apa kata Yesus? Yesus sedang bicara tentang kondisi hati daripada bangsa Israel sampai hari itu. Melihat tapi seperti nggak melihat, mendengar tapi seperti nggak mendengar apa-apa gitu. Di depan mata mereka melihat keajaiban, kehadiran Yesus, tapi sepertinya matanya melekat. Matanya nggak buta tapi nggak lihat apa-apa. Telinganya mendengar tapi seperti nggak ngerti apa-apa gitu. Sampai pada bagian kalimat, saya tertarik dengan kalimat ini. Dikatakan dan mengerti dengan hatinya. Atau saya baca dari awal saja supaya kita nangkap mungkin lebih jelas ya. Saya ulang sekali lagi, berarti ya. Sebab hati bangsa ini, bangsa Israel adalah umat Allah, telah menebal hatinya. Kalau orang suka pijet, suka kerja itu ada kapal, itu menebal saudara ya. Tebal hatinya sampai ditusuk gak terasa itu. Sebab hati bangsa itu telah menebal terus, dan telinganya berat untuk mendengar. Berat mendengar, gak ada gairah. Dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Perhatikan, dan mendengar dengan telinganya. Saya tertarik dengan kalimat ini. Dan mengerti dengan hatinya. Dan mengerti dengan hatinya, kata Alkitab. Ketika saya membaca bagian kalimat yang berkata dan mengerti dengan hatinya, saya bertanya dalam hati saya begini, apa enggak salah tulis ini? Atau apa enggak salah Tuhan Yesus mengajarkan, mengatakannya dan mengerti dengan hatinya, kata Yesus. Karena setahu kita di dunia ini yang namanya mengerti itu dengan pikirannya. Kenapa gitu loh Tuhan tidak mengajar dan berkata kepada umat Allah bangsa Israel dan mengerti dengan pikirannya, enggak. Tapi Yesus berkata begini, dan mengerti dengan hatinya. Artinya apa ayat ini mengajar kepada kita? Bahwa ternyata untuk mengerti tentang Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman Allah, untuk mengerti kebenaran-kebenaran yang bersifat ilahi, mengerti dan mengenal pribadi Tuhan dengan benar, itu ternyata tidak bisa pakai pikiran kita, tidak bisa pakai logika kita, tidak bisa pakai kepintaran kita, kejeniusan kita, nggak bisa. Saya ulang saudara ya, Yesus sendiri yang mengajar dan berkata bahwa untuk mengerti hatinya, mengerti pribadinya, mengerti perkara-perkara yang bersifat ilahi, kebenaran-kebenaran dari sorga, itu mengertinya nggak bisa pakai otak,
Nggak bisa pakai pikiran, nggak bisa pakai logika, nggak bisa pakai kecerdasan otak dan pikiran logika. Tidak bisa, malah menyimpang. Maafkan kalau saya menyinggung sedikit saja, tapi bukan bersifat menyerang-menyerang. Saya tidak ingin memakai media sosial, YouTube channel GSPDI Philadelphia Jombang sebagai rumah anugerah buat kita, channel anugerah rohani buat kita untuk menyerang yang lain. Tidak, tapi hanya sedikit saya mau katakan. Hari-hari ini saya mulai melihat ada banyak orang mulai mengajar firman, itu mengatakan kacau kekristenan di Indonesia. Kacau kekristenan diajarkan dengan hamba-hamba Tuhan, pendeta yang ada. Karena apa? Dia katakan yang benar itu begini. Ada banyak sekarang hamba Tuhan merasa paling benar itu saya pengajarannya. Padahal saya menilai dia mengajar mulai pakai logika. Dia mulai menyalahkan hamba Tuhan yang lain dengan kata begini, kekristenan di Indonesia mulai kacau, tidak beraturan. Karena tidak cocok dengan yang dia ajarkan. Saya tahu di negeri kita itu terkenal dengan hamba-hamba Tuhan yang pengajarannya luar biasa. Dari mana hamba Tuhan yang saya sebut pakai kata luar biasa? Dari aliran hikmat roh Allah menurut saya. Roh Allah yang malah memberikan pewahyuan. Menurut saya itu justru penyingkapan rahasia firman yang dibukakan. Yang dulu kita nggak ngerti lewat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yang saya sebut luar biasa dipakai Tuhan. Kita jadi ngerti, saya pun jadi ngerti, oh ini maksudnya. Tapi dengan yang muncul di media sosial dikatakan kacau kekristenan. Kacaunya di mana ya? Itu. Kok jadi saling menyerang begitu? Saya mau tegaskan, dengan logika kepintaran kita nggak bisa menjabarkan menjadi ngerti tentang mengenal pribadi Tuhan. Kita nggak bisa pakai otak kepintaran kita. Maaf kata-kata saya pakai otak biar lebih jelas maksud saya. Untuk kita bisa memahami, mengerti yang namanya apa? Isi hati Tuhan. Kebenaran Allah, kebenaran firman Tuhan tidak bisa dipahami, dimengerti dengan kepintaran, kecerdasan otak logika kita. Jelas Yesus berkata, mengerti kebenaran Allah, mengerti firman Allah, harus mengerti dengan hatinya. Harus pakai hati. Hati yang bagaimana? Hati yang baik. Hati yang bagaimana? Hati yang sehat. Bukan hanya jemaat Tuhan yang butuh perlu hati sehat. Pendeta, hamba Tuhan, gembala yang mengajar juga harus berangkat mengajar. Hatinya juga hati sehat. Supaya nggak menyerang-nyerang saja. Saya yang paling benar. Udah sehat tuh hatinya. Nggak sehat. Saya berani berkata nggak sehat hatinya. Kenapa? Semua rusak, saya yang benar. Udah sehat. Berangkatnya mengajar udah gak sehat. Merasa apa? Aku yang benar kok. Gak sehat. Justru saya ingin berkata kebalikannya. Untuk ngerti firman, ngerti kebenaran ilahinya yang dikatakan Tuhan. Loh, itu harus bukan dengan ini logika. Harus dengan hati yang sehat. Hati yang baik. Makanya ada ayat. Saya coba tunjukkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 7, bukan saya yang ngomong, firman yang ngomong. Saya baca ya, perhatikan kalimat ayat firman Allah ini. Yang walaupun dikatakan selalu ingin diajar. Saya ulang deh kalimatnya, perhatikan. Ini penting maksud saya. Kalau ada pengulangan kalimat itu bukan karena tidak punya bahan Pak Yohanes. Bukan itu saudara ya. Supaya Anda lebih melandas maksudnya. Dikatakan yang walaupun selalu ingin diajar. Ini kalimat penting. Namun perhatikan, tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Loh ini menarik loh. Kalau Anda bertemu dengan seseorang, yang orang itu, orang tersebut seperti kalimat ayat ini. Orang itu haus ingin diajar, selalu hidupnya ingin diajar. Kalau Anda berjumpa, bertemu dengan orang gereja, teman saudara yang punya hati kayak begini misalnya. Punya keinginan begini, selalu ingin diajar. Selalu ingin belajar. Orang lain ibadah 1 kali hari Minggu saja. Oh dia 4 kali ibadah di gereja datang terus. Ibadah wanita pun datang. Karena ingin diajar. Orang lain zaman media sosial di YouTube paling 1 hari doa pagi seperti ini kita dengar doa pagi misalnya GSP di Jombang.
Tapi dia nggak puas karena selalu ingin diajar. Bisa 6 kali dia dengar pendeta khotbah di YouTube, ikut ibadah di YouTube. Dia beli kaset-kaset rohani, buku-buku rohani. Dia beli itu CD-CD atau apa sejenis itu, khotbah-khotbah pendeta. Karena apa? Dia ingin diajar, selalu ingin diajar. Tapi aneh, kalimat firman dalam 2 Timotius pasal 37 disingkapkan oleh Rasul Paulus katakan, namun dia tidak dapat mengenal kebenaran. Doa aneh loh. Selalu ingin diajar, antusias, terus ingin belajar. Tapi dia nggak bisa mengerti kebenaran. Nggak mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hatinya. Makanya saya suka bilang sama saudara, bukan berapa banyak, yang penting bukan berapa banyak yang kita tahu, yang penting adalah berapa banyak yang kita mengerti. Ya, karena tanpa sadar banyak orang cuma sekedar tahu tentang Tuhan, tahu tentang firman, tapi nggak ngerti tentang Tuhan. Ini bicara pengenalan. Ada banyak orang cuma bertumbuh dalam pengetahuan, dia tahu semua tentang Yesus. Dia tahu kelahirannya, tahu kematian, suruh jelasin pinter, dia tahu kok. Ya, bahkan bisa menjelaskan dengan otaknya karena dia tahu. Tetapi tetap saya mau tegaskan, yang penting itu bukan berapa banyak yang kita tahu, yang penting berapa banyak yang kita mengerti. Karena pengertian akan firman inilah, pengertian akan pribadi Tuhan yang membawa kepada kita mengenal dia secara pribadi. Kenal dia dengan benar, itu lewat mengerti, bukan sekedar tahu. Makanya gak heran banyak ini penyakit Kristen di akhir zaman menurut saya merasa, penyakit merasa. Ya, saya bisa tunjukkan sama saudara nanti penyakit merasa ini bahaya. Makanya saya tunjukkan dulu. Penyakit merasa itu gini saudara ya. Dia merasa bertumbuh, merasa udah dewasa, merasa padahal ternyata belum. Karena untuk mengerti kebenaran dibutuhkan hati, ngeceknya tuh di hati saudara. Bukan di otak, bukan di pengertian. Mari saya tunjukkan bagaimana caranya kita bisa ngecek ya. Ngecek, mengetahui, mendeteksi begitu bahasanya. Hati kita ini sehat enggak ya? Hati kita baik atau tidak? Ini penting untuk kita belajar. Nah, sebelum saya terangkan tentang mendeteksi hati kita, izinkan hati kita diselidiki sama Tuhan, dibuka sama Tuhan. Hatiku sehat enggak? Jangan sampai ternyata kita pikir saya ini udah dewasa, tapi cuma merasa toh, masih merasa. Belum tentu dewasa. Saya merasa saya udah baik kok. Tapi belum tentu baik loh, cuman merasa baik, makanya izinkan Tuhan membedah hati kita. Saya teringat ya satu ayat Yeremia 17 itu ya, multimedia coba dicek ayat yang ke-9. Saya gak sempat tulis ya, cuman teringat saja Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Terima kasih. Ini ayatnya ya. Lihat, kalau bicara hati yang sehat, ada hati yang namanya hati yang licik. Merasa tadi saya katakan, coba lihat, saya baca ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Lo perhatikan loh, hati manusia itu licik. Hatinya sudah membatu, udah keras hatinya. Siapa yang dapat mengetahuinya? Perhatikan baik-baik kalimat ini. Hatinya itu sudah membatu, tapi ada kalimat berikutnya. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Menurut hemat saudara, kalau ada kalimat yang mengatakan hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Berarti orang tersebut di ayat ini tahu nggak hatinya sudah membatu? Nggak tahu. Dia nggak sadar hatinya udah membatu keras. Tapi dia merasa, oh saya baik kok. Saya ini orang yang mau bertumbuh, padahal belum tentu bertumbuh. Cuman merasa, makanya izinkan Tuhan bedah hati kita. Tuhan yang lihat hati kita, sesungguhnya sudah baik, sudah sehat, sudah ngerti tentang Tuhan atau belum. Tuhan yang tahu lewat hati kita. Ayat ini mengatakan hatinya sudah membatu keras, siapakah dapat mengetahuinya? Jangan-jangan dia nggak tahu. Ingat Yeremia 17 ayat 9 katakan, hati manusia itu licik. Lebih licik dari segala sesuatu. Saking liciknya hati kita manusia, sampai kita tuanya pun ditipu, kita nggak tahu. Ternyata udah keras tapi kita merasa baik. Makanya di ayat 10-nya dikatakan begini.
Ayat ini menyadarkan kita sekaligus kasih bocoran memberitahu pada kita. Bagaimana hati kita itu sehat. Bukan cuma merasa baik. Tapi betul-betul tahu, izinkan dia bedah hati kita. Dikatakan, aku Tuhan dikatakan. Yang menyelidiki hati, yang membedah hati kita. Yang menguji batin sampai di dalam hati kita. Untuk memberi apa? Balasan kepada setiap orang. Setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jelas Alkitab katakan Tuhan yang menyelidiki hati. Dia yang tahu. Makanya ayat inilah yang menyadarkan kita, menyadarkan saya sekaligus untuk kita belajar. Untuk apa? Tuhan, aku izinkan Engkau bedah hatiku Tuhan. Selidiki, lihat hatiku. Supaya apa? Supaya tadi saya katakan kita bisa tahu hati kita itu sebetulnya sehat atau tidak. Hati kita itu baik atau tidak. Jangan sampai begini. Tahu-tahu hati kita keras. Kita nggak menyadari, nggak tahu itu. Hati yang keras kemarin itu adalah lebih mementingkan kehendak kita. Lebih mementingkan kepentingan kita daripada kepentingan Tuhan. Tuhan kasih perintah, kita nggak mau taat. Kita lebih nuruti keinginan kehendak kita. Itu hati yang keras kan. Tuhan kasih firman, Tuhan kasih nasihat, kita nggak mau dengar, nggak gobris kita. Tapi kita merasa dewasa coba. Kita merasa rohani lebih baik dari orang lain. Penyakit merasa ini bahaya. Pagi ini izinkan Tuhan bedah hati kita. Jangan merasa, tapi biar Dia yang sampai lihat kedalaman hati batin kita. Apakah benar seperti perasaan kita? Kita sudah baik hati kita, rohani kita sudah sehat. Apa betul kita merasa aku udah makin bertumbuh kok dalam Tuhan? Benarkah kita bertumbuh? Benarkah kita jadi Kristen yang taat? Jangan cuma merasa taat, tapi ternyata nggak taat. Yeremia 17 ayat 10 biar menyadarkan kita. Sekaligus kasih bocoran dari awal sama kita. Biar Tuhan yang bedah hati kita. Supaya kita bisa mendeteksi apa ini hati sehat atau tidak. Coba lihat poin tadi. Saya lanjutkan di sini. Hanya kasih pendahuluan di Yeremia supaya Anda paham. Nah, bagaimana caranya mendeteksi kesehatan hati kita? Sehat gak hati kita? Jangan-jangan keras. Jangan-jangan gak sehat, penuh kepahitan. Caranya adalah yang pertama gini. Lihat dari hasilnya, hasil kehidupan kita. Dan lihat dari dampak kehidupan kita. Karena ada orang kadang-kadang merasa gini, saya udah bertumbuh kok. Saya ini udah dewasa dalam Tuhan dibanding kamu. Tetapi tidak ada hasil yang kelihatan yang luar biasa dari dampak hidupnya. Mulutnya masih kepahitan. Masih tidak karu-karuan kehidupannya. Masih pendendam. Kita lihat jelas dari omongannya. Sampai mati aku tidak mau mengampuni dia. Tapi dia berkata dewasa. Dia berkata saya bertumbuh dalam Tuhan. Saya ini orang yang taat loh. Taatnya di mana? Dari kehidupannya buahnya seperti ini. Tidak kelihatan hasilnya. Makanya nomor satu. Untuk kita bisa tahu mendeteksi hati kita sehat atau tidak. Tanda hati kita baik atau tidak kelihatan. Dampak hidup, hasil hidup kita. Sederhananya gini ya. Sebelum saya terangkan Ibrani 5 ayat 12. Kalau Anda misalnya, contoh yang paling gampang menurut saya. Kalau Anda punya halaman yang ada tanahnya itu ya. Halaman tanah di depan rumah atau halaman tanah yang kosong di belakang rumah saudara. Ada coba tabur macam-macam benih di tanah saudara. Hanya untuk mendeteksi. Ngetes tanah di halaman rumah belakang depan saudara. Bagus, subur, sehat atau tidak. Gampang. Taburi tanah saudara dengan beberapa jenis benih. Benih tomat Anda tanam di situ. Benih mangga Anda tabur di situ. Benih apalagi? Benih cabai. Benih semangka boleh, cuman ngetes kok boleh kan ngetes. Macam-macam benih, 10 jenis benih. Ini Anda tanam di depan atau di belakang tanah halaman saudara. Lalu Anda tungguin 1 minggu. Tidak ada apa-apa yang terjadi. 2 minggu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada yang orang Jawa katakan cukul. Tidak ada yang bertunas. Tidak ada yang tumbuh. Anda tunggu 1 bulan. Anda tunggu 2 bulan. Kok tidak ada reaksi apa-apa ya? Tanah ini kok tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada 10 jenis benih tadi.
Satu pun yang tumbuh tidak ada, satu pun bertunas tidak ada. Kesimpulan saudara apa, deskripsi saudara dari kesimpulan ini? Anda nggak perlu barangkali sampai kita belajar di IPB, Institut Pertanian Bogor, ke Bogor sana. Aku mau belajar dulu soal pertanian, pertanahan. Tanahnya ini gimana? Nggak perlu sampai setinggi itu. Sederhana kan? Ini tanahnya ada apa? Udah ditanam 10 macam benih, satu pun nggak ada yang bertunas, satu pun nggak ada tumbuh. Kesimpulan kita apa? Tanahnya nggak sehat. Tanahnya nggak bagus, tanahnya tandus, tanahnya keras. Kalau tanah sehat, ya seminggu 2 minggu tumbuhlah tomat, mungkin beberapa hari udah tumbuh. Tapi itu enggak. Kenapa nggak tumbuh? Nggak sehat. Dari hasilnya, dari dampaknya, nggak ada dampak apa-apa ini tanah. Kalau tanah hati kita sehat, terima firman, terima lawatan Tuhan, oh bertumbuh saudara. Ada hasilnya. Kita mulai jadi berkat hidup kita. Kita mulai bisa membimbing orang. Kita mulai bisa nasihati orang. Orang mulai datang kepada kita, minta nasihat kita. Kenapa? Orang lihat terinspirasi dari hidupmu. Orang banyak diberkati lewat perkataanmu. Orang bisa lihat itu. Orang itu loh hidupnya berdampak. Orang itu sukses ya dulu bangkrut. Orang lihat minta nasihat firman sama saudara. Karena orang lihat kedekatanmu dengan Tuhan sudah ada hasilnya. Mendeteksi hati yang sehat gampang. Lihat hasil kehidupannya. Lihat dampak kehidupan orang itu. Sebab itu Ibrani 5 ayat 12 katakan itu untuk kita. Saya baca ya. Dibilang apa dalam ayat ini? Sebab dikatakan sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Lamanya waktu. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Sudah bisa bimbing orang, ya kan? Sudah bisa nasehatin orang, sudah kasih bisa solusi sama orang, gini loh, kamu ndak boleh gini. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Pelajaran dasar, baptisan, keselamatan, dari Yesus mengampuni dosa kita. Loh itu kan pelajaran dasar. Ditinjau dari sudut waktu sudah lama puluhan tahun ikut Tuhan. Tetapi masih perlu ngecek tanya. Aku ini buat gini, aku ini ngerokok boleh gak ya? Aku ini loh, zina menurut firman boleh gak? Oh masih tanya yang dasar-dasar sih. Judi online tuh boleh gak sih? Kan lagi terkenal sekarang. Lo masih tanya yang dasar. Dan segala macam saudara ya. Bahkan dikatakan apa? Dan kamu masih memerlukan susu. Ya. Bukan makanan keras. Gak sanggup terima pengajaran firman yang keras. Yang menegur, yang menemplak dosa. Langsung tersinggung, langsung marah dia. Kelihatan dari dampak hidupnya. Orang yang namanya sehat tanah hatinya. Makin lama ikut Tuhan, ya semakin dia mengenal pribadi Tuhan. Semakin dia mengalami dampak dari kuasa Tuhan. Mengalami pertumbuhan dari dampak yang nyata. Makin luar biasa dia. Ngalami kuasa Tuhannya itu luar biasa. Saya suka mengajar sama saudara tentang rumus mengenal pribadi Tuhan yang benar. Lewat proses perjumpaan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Sampai kita mengalami kuasanya secara pribadi. Alami secara pribadi. Dan itu yang mengubah secara signifikan kehidupan kita. Perubahan hidup kita luar biasa. Kadang-kadang kita heran. Ini orang Kristen 20-an tahun. Ke gerejanya rajin. Dengar firman sama dengan kita. Bahwa satu gereja kita. Satu channel YouTube GSP di Jombang. Sama pengajarannya. Tapi yang satu bertumbuh dampaknya luar biasa. Tapi kita lihat yang satu lagi. Gak ada dampaknya sama sekali. Kok gak ada? Kenapa? Bukan benihnya. Bukan Tuhannya disalahkan. Bukan pelayan Tuhannya. Jangan-jangan tanah hati kita yang gak sehat. Anda masih ingat saya pernah mengajar saudara tentang Yunus. Masih ingat ya? Menurut Anda Yunus sama Tuhan Yesus hebat mana? Tentu jawaban kita pasti hebat Yesus dong. Yesus kan anak Allah. Ya saya setuju. Memang iya. Tapi jangan diringankan Yunus. Yunus itu kan seorang yang apa ya, dalam pemikiran kita ini apa sih orang melarikan diri dari Tuhan, meninggalkan panggilan Tuhan, jauh tinggalkan Tuhan sampai mau ke Yafo.
Selalu dalam pikiran kita ketika mendengar Yunus, Nabi Yunus, langsung negatif asosiasi kita. Apaan sih ini orang yang lari dari panggilan Tuhan? Jangan salah dulu. Dia itu pernah khotbah, mengajar di Niniwe. Bertobat langsung ke Niniwe. Dia mulai khotbah, dia mengajar tentang firman kemurahan Allah, tentang hukuman Allah. Kalau kamu bertobat diampuni dan seterusnya. 120.000 penduduk kota Niniwe semuanya bertobat, berbalik kepada Tuhan. Semuanya tanpa kecuali, seisi penduduk kota Niniwe bertobat, serahkan diri kepada Tuhan. Apa tidak luar biasa itu? Itu luar biasa. Petrus pernah khotbah, 3.000 orang terharu dan bertobat. Ini si Yunus, tokoh Nabi perjanjian lama, 120.000 orang loh bertobat. Kok bisa? Menurut saya itu bukan Yunusnya. Anda baca telusuri Alkitab, Yunus waktu dia berkhotbah mengajar setengah ogah-ogahan, setengah mau, setengah enggak. Orang Jawa bilang kepaksa dia itu, agak terpaksa dia. Dia maunya hukum saja di Niniwe. Agak terpaksa, dia lebih suka dihukum Niniwe, tapi dia tetap sampaikan firman Allah, tapi bertobat hasilnya. Yang membuat mereka bertobat apa? Tanah hatinya sehat, itu loh, tanah hatinya bagus. Begitu ditaburi benih, langsung tumbuh. Dampak hasil kehidupannya kelihatan. Bertobat, datang sama Tuhan, berpuasa, mereka kena pakai kain kabung. Kok bisa begitu penduduk Niniwe? Tanah hatinya bagus, sehat. Tanah hati yang sehat kelihatan dari mana? Hasil kehidupannya, dampak kehidupannya. Sederhana kan? Yang kedua, dengan cepat. Bagaimana kita bisa mendeteksi hati kita sehat? Kelihatan dari perkataan kita, dari omongan kita. Saya baca ayatnya dengan cepat supaya bisa terselesaikan. Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19 dikatakan begini. Tetapi apa yang keluar dari mulut, kata Yesus, berasal dari hati. Hati sumbernya. Dan itulah yang menajiskan orang. Ya, yang keluar di hati kita bisa bikin kita najis loh. Bisa bikin kita berdosa loh. Kotor. Yang keluar dari hati. Apa keluar dari hati? Perkataan. Saya ulang. Tetapi apa yang keluar dari mulut, macam-macam perkataan kita, berasal sumbernya dari hati. Dan itulah garis bawahi yang menajiskan orang, bikin najis. Orang lihat jijik, Tuhan lihat jijik, kehidupan begitu. Hanya karena mulut loh. Terus, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, jelas pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat dan seterusnya dan seterusnya. Semua kejahatan yang dikatakan ayat 19 yang menajiskan kita, bikin kotor kayak sampah kotor hati kita. Itu adalah hati ini sumbernya. Di mata Tuhan, kayak sampah kotor banget hidup kita. Keluar dari hati loh. Sehat gak kita? Hati menentukan. Dari mana kita tahu orang hatinya sehat? Yang kedua, dari mulutnya, dari perkataannya. Kalau perkataannya pahit, waduh gak sehat hatinya, banyak kepahitan. Kalau perkataannya kotor, kutukan, semua serapa, gak sehat, banyak kebencian di hatinya. Sederhana loh. Ngomongnya jorok, pornografi, hatinya begitu. Kalau ngomongnya gak jelas, bersungut-sungut, kecewa sama Tuhan, Tuhan dijelek-jelekin, hatinya gak sehat. Sederhana, saudara. Semuanya munculnya dari hati. Dengan beberapa waktu yang ada, saya pengen menjelaskan lebih lagi sih tentang ayat ini. Tapi saya pikir Anda sudah nangkap saudara ya. Bagaimana kita bisa lebih awal, lebih dini bisa mendeteksi. Supaya gak lebih parah. Hatiku sehat atau tidak. Jangan cuma merasa, aku bertumbuh kok. Aku ini Kristen yang taat, yang baik. Tapi ternyata mulut kita gak jelas ngomongnya. Itu menunjukkan tanda-tanda loh sejak dini. Gak sehat loh hatimu. Kalau omongan mulut saudara masih gak karuan. Gak terkontrol perkataanmu. Hatimu belum sehat loh. Maafkan saya katakan terus terang. Ini pun menjadi pelajaran keras buat saya. Untuk hati-hati ngomong. Apa yang meluncur di mulut ini. Itu sumbernya hati. Dan itu menajiskan loh. Peringatannya apa? Najis hidup kita. Kalau Anda najis di mata Tuhan, berdoa dijawab gak? Enggak, hanya gara-gara mulut loh. Hati sehat ditentukan mulut, perkataan kita, mendeteksinya sejak dini. Lalu bagaimana kita bereskan hati kita supaya sehat?
Dari awal supaya gak jadi kanker ganas yang berbahaya buat kita. Dari dini, dari awal kita sudah bisa mendeteksi, oh Tuhan ampuni aku. Ternyata hatiku udah sehat, aku cuma merasa baik. Ternyata belum Tuhan. Dari awal kita tahu bagaimana caranya. Nomor satu, untuk membenahi hati kita. Ini saya pernah sampaikan kitab Mazmur 26 ayat 2 khusus sama saudara. Izinkan Tuhan membajak tanah hati kita. Izinkan dia membajak Mazmur 26 ayat yang kedua. Next, coba lihat gambar ini. Ini perkataan pemazmur Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Dikatakan apa? Selidiki batinku dan hatiku. Ini bahasa saya. Minta Tuhan selidiki hati itu, bajak hati kita. Diselidiki, dibongkar hati kita. Uji aku Tuhan, uji hatiku, selidiki hatiku satu-satu. Bahasa saya dibajak, dibongkar. Anda pernah nggak lihat petani membajak tanah? Saya ini orang tinggal di daerah kecamatan. Papi mami saya dulu tinggal di kecamatan Gudo. Ya sampai sekarang mami saya di sana. Jadi saya tahu bagaimana petani membajak sawah. Tahu membajak tanah yang tadinya bagus rata. Yang kelihatan bagus, tidak ada apa-apa. Ih bagus tanah ini. Tapi begitu dibajak sama mata bajak itu dibongkar. Nggak karuan tanahnya, nggak rata lagi. Itu tanah yang di bawah naik ke atas. Apa yang terjadi ketika tanah dibajak, tanah dibongkar, itu yang kotor di bawah naik ke atas. Setuju dengan saya? Maaf kata-kata saya, pagi-pagi Anda belum sarapan, cacingnya kelihatan, jorok-joroknya jijik kelihatan. Anda lihat, jijik. Anda tahu? Sorry saya katakan. Ketika Tuhan bongkar hati kita, ketika Tuhan bedah hati kita, Anda begitu lihat, Anda mau dibongkar, Anda berkata, ternyata hidupku masih menjijikkan. Ternyata hidupku masih kotor. Ternyata hidupku banyak kenajisan. Tapi kita tadi merasa aku udah bertumbuh, udah baik. Tapi ketika Anda mulai fair sama Tuhan, bedah hatiku Tuhan, bajak hatiku Tuhan, selidiki hatiku. Begitu diselidiki, dibajak sama Tuhan, kotorannya keluar semua ketahuan. Ternyata kita sampai berkata, ternyata hidupku menjijikkan selama ini. Masih ada banyak kebencian. Masih ada banyak kenajisan. Biar pagi ini Tuhan benahi hati kita. Bereskan hati kita. Membajak itu seperti ini. Coba next lihat gambar ini. Saya terangkan cuma satu ya, waktunya gak cukup ya. Lain waktu saya jelaskan lagi. Coba Anda lihat lagi. Kenapa sih orang gak suka dibajak hatinya? Kenapa gak mau dibajak? Selain yang jijiknya keluar, menyakitkan, sakit loh dibajak. Ayub pernah berkata, Ayub 5:17-18 saya baca itu, perhatikan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Kalau pagi ini Anda merasa tertegur, tetaplah Tuhan katakan, kamu berbahagia. Sebab itu janganlah kau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai. Dibajak itu sakit seperti dilukai. Dikelihatin semua borok jijiknya kita. Tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli. Tetapi yang tangannya menyembuhkannya pula. Ayat ini agak aneh sih ya. Ayub 5:18. Saya dulu berpikir iseng ini Tuhan. Dia melukai, dia membebat. Saya pernah dengar di satu tempat gereja. Ketika saya pelayan WL worship leader berkatakan, saudara jemaat Tuhan Yesus itu baik. Tuhan tidak pernah melukai kita. Nah ayat ini berkata dialah yang melukai. Di luar dugaan saya ketemu ini ayat. Bahwa dia yang melukai, tetapi dia yang mengobati, membebat, menutup luka. Tujuannya apa sih? Dibongkar itu kan keluar semua. Tapi dia nanti juga yang bikin sehat semuanya. Itu loh maksudnya. Anda pernah sakit disuntik sama dokter, itu kan melukai. Anda pernah sakit apa gitu sampai dioperasi, disayat luka, ada operasi pakai pisau bedah serat, itu menyakitkan. Tapi kalau Anda gak dibedah, dilukai sama pisau operasi, Anda gak selamat loh. Anda sehat, bisa lanjutkan aktivitas kerja hari ini karena dilukai sama dokter. Tapi itu menyelesaikan kesehatan saudara. Seperti itulah Tuhan. Kadang-kala bajak hati kita, ditunjukkan jeleknya kita, ditunjukkan luka kita, yang kotor di dalam dibedah dikeluarin. Sumbernya penyakit, keluar batunya, keluar cacingnya, keluar busuknya. Tujuannya apa? Supaya sehat, dikeluarin yang kotor. Pagi ini izinkan dia bedah kita, baja kita. Yang kotor, batu-batu yang tajam keluar. Karena kita kalau ngomong suka menyerang orang. Baru kita sadar,
Tak pikir aku sudah bagus Pak omonganku. Ternyata perkataanku suka nyakiti hati orang ya, tajam kayak batu yang tajam ya. Bertobat kita pagi ini. Izinkan Dia selidiki hati kita, menolong setiap kita.